Bab 33, kamu benar-benar punya nyali. Hukuman cambuk sering dipakai untuk menghukum para murid di perguruan Danwu. Hukuman ini berbeda dari hukuman cambuk yang berlaku bagi rakyat biasa. Diperlukan jurus artefak jiwa tingkat rendah untuk mengeksekusinya. Setiap cambukan akan bisa membuat pelindung energi murni yang dimiliki seseorang hilang, dan menimbulkan rasa sakit yang menusuk tulang. Rata-rata cambukan yang diterima murid di Danwu adalah sekitar 30-50 kali. Setelah itu, mereka biasanya harus dibaringkan di tempat tidur selama 10 hari. Karena sekarang Wan Yuan menerima hukuman cambuk sebanyak 100 kali, dia tidak akan bisa berjalan selama 10 hari. Wan Yuan sadar dia telah melakukan kesalahan yang membuat banyak orang marah, jadi dia tidak berani mengungkapkan keberatannya pada putusan Huyan Yong. Dia menatap Ye Yuan dengan amarah sambil berkata, tunggu sebentar lagi, aku akan kembali untuk mengambil mayatmu. Ye Yuan tidak gentar dan membalas dengan suara lantang, terima kasih tapi sebaiknya kamu datang untuk mengambil mayat pesuruhmu. Sekarang, enyahlah. Selesai menunjukkan sikap kasarnya, Ye Yuan mengusir Wan Yuan dengan mengibaskan tangannya. Jika saja, hari ini dia tidak sedang berada di arena pertarungan maut, Wan Yuan akan segera turun untuk menghabisi Ye Yuan. Setelah Wan Yuan pergi meninggalkan arena, Huyan Yong mengumumkan hasil pertandingan dengan wajah muram. Pertarungan maut dilanjutkan. Fei Qingping sekarang sudah sadar kembali. Matanya seakan menyala penuh dengan kebencian. Dia ingin merobek badan Ye Yuan hidup-hidup. Ye Yuan, dasar manusia keji. Kamu menggunakan cara rendahan untuk menyerangku. Fei Qingping menggertak giginya, masih dengan rasa benci yang meluap. Ye Yuan memandang layaknya Fei Qingping adalah orang bodoh. Hei, kamu sendiri yang memberikan kesempatan padaku untuk mengeluarkan 3 serangan. Sekarang kamu membalikkan kalimatmu sendiri dan mengatakan bahwa aku manusia keji. Apa kepalamu sudah benar-benar berubah menjadi kepala binatang? Bajingan, mati kamu. Fei Qingping merancak tidak karuan karena marah. Dia banyak mengucapkan sumpah serapah. Ketika suaranya sudah mulai pelan, Ye Yuan melancarkan serangan jurus penghilang tubuh sekali lagi. Dia muncul tepat di hadapan Fei Qingping. Bang! Tubuh Fei Qingping melayang ke udara sekali lagi. Para penonton yang duduk di bangku penonton akhirnya melihat ada sesuatu yang ganjil. Jika tadi, Fei Qingping badannya terlempar ke udara karena meremehkan kekuatan lawan, lalu apa yang sebenarnya terjadi sekarang? Fei Qingping jelas sudah bersiap-siap menyerang Ye Yuan dengan amarahnya yang sudah mencapai puncak ubun-ubunnya. Tetapi, anehnya dia masih saja terlempar seperti itu. Orang-orang yang pandai menilai, tahu bahwa kali ini, Fei Qingping kalah setengah kecepatan dari Ye Yuan. Oleh karena itu, meski dia sudah bersiap diri untuk melancarkan serangan, dia masih kalah cepat. Ini, apa jurus penghilang tubuh memang secepat ini? Zuo Bugui merasa banyak kejadian yang disaksikan hari ini membuyarkan pemahamannya. Long Tang melihat ke arahnya, kemudian menanggapi. Sepertinya dugaan kita salah. Jurus penghilang tubuh yang dikuasai Ye Yuan sudah pada tingkat sempurna. Zuo Bugui bertanya lagi dengan tergagap-gagap. Tingkat sempurna. Kamu juga tahu jurus penghilang tubuh sampai pada tahap ini. Long Tang sepertinya tahu apa maksud dari pertanyaan Zuo Bugui, jadi dia menganggukkan kepalanya dan berkata, aku masih belum menemukan cara inti untuk menguasai jurus ini pada tahap sempurna. Zuo Bugui bergumam, jadi Ye Yuan ini, benar-benar hebat. Sepertinya nanti kita akan memiliki lawan yang menakutkan. Mendengar kalimat Zuo Bugui, ekspresi wajah Long Tang tidak berubah menjadi masam. Wajahnya justru dipenuhi dengan keinginan untuk cepat bertarung. Jika kekuatannya bisa naik tingkat, dia akan menjadi lawan yang tangguh juga. Aura mendominasi Long Tang terus terpancar seolah-olah selama ini dia yang paling tangguh sendiri di perguruan Danwu. Zuo Bugui memutar matanya dan berkata, kamu benar-benar tidak waras. Meski aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Ye Yuan, tidak mungkin kamu menganggapnya sebagai ancaman. Kekuatan kanuraganmu itu terlalu jauh jika dibandingkan dengannya. Mungkin tidak seperti itu. Apa kamu masih percaya jika Ye Yuan berhasil menaikkan kekuatannya menjadi 2 tingkat lebih tinggi dari sebelumnya karena bantuan ayahnya? Zuo Bugui menggelengkan kepala, meski aku tidak tahu apa yang dia lakukan, aku tahu bahwa peningkatannya ke tingkat ketiga energi murni Qi tidak dilakukan dengan asal-asalan. Dari awal pertarungan sampai sekarang, dia sudah mengeluarkan puluhan jurus penghilang tubuh dan juga telapak tangan berlapis gelombang. Ini menunjukkan bahwa penguasaannya memang tidak asal-asalan. Dan juga, Ye Yuan tidak terlihat keteteran sama sekali. Dia terlihat sangat tenang ketika melakukan serangan-serangan dengan jurus itu. Yang aku herankan, bagaimana dia menguasainya. Sejak awal pertarungan,
Zuo Bugui sudah merasa ada banyak misteri dalam tubuh Ye Yuan. Banyak yang terjadi dengan Ye Yuan melampaui pemahamannya. Meski begitu, Zuo Bugui tidak menganggap Ye Yuan sebagai lawannya karena kekuatan pemuda itu jauh di bawahnya. Proses pengumpulan energi murni adalah proses yang melelahkan. Tak peduli seberapa berbakat seseorang, proses ini tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Zuo Bugui usianya 2 tahun lebih tua dari Ye Yuan. Seandainya dia masih berada di level yang sama dengan Fei Qingping, sekarang ini dia pasti akan terpana dengan kemampuan Ye Yuan. Zuo Bugui adalah salah satu murid pintar di perguruan Dan Wu. Dia berada di posisi kedua dalam gelar kehormatan bela diri. Dengan gelar tinggi ini, tidak heran jika harga dirinya cukup tinggi. Ketika Ye Yuan mencapai kekuatannya sekarang, Zuo Bugui seharusnya sudah berada jauh dari Ye Yuan. Sepertinya, Ye Yuan punya banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Aku rasa dia akan menjadi musuh berat bagi kita nanti, sahut Long Tang. Sekarang Ye Yuan melihat Fei Qingping yang masih terkapar di tanah. Dia berkata dengan nada dingin, aku tidak peduli kamu mau menggertakku lagi, tapi jangan pernah bawa nama orang tuaku. Aku tidak akan membiarkanmu. Kalau kamu masih punya nyali, coba ucapkan gertakan yang lain. Karena seketika aku menyerangmu, serangan itu akan jauh lebih buruk. Fei Qingping mencoba bangkit dengan susah payah. Dia menggelengkan kepalanya yang sudah bengkak dan mengulas senyum licik. Hahaha, lakukan saja. Aku tidak takut dengan serangan jurus telapak tangan berlapis gelombangmu. Lagian itu hanya gelombang lapis pertama. Aku tidak akan mati meski kamu menyerangku lagi. Sekali tenagamu habis dipakai untuk mengeluarkan jurus itu, kamulah yang akan mati. Jadi, aku akan tetap menggertakmu. Dasar bajingan, bajingan, bajingan. Ayo, pukul. Kali ini Fei Qingping sudah membuat perhitungan. Ketika dia berbicara, dia sudah bersiap-siap mengumpulkan energi untuk melancarkan serangan jurus penangkap tangan kapanpun diperlukan. Dia tahu dia tidak bisa menandingi teknik pergerakan Ye Yuan, jadi dia memilih untuk bertahan saja. Selama dia berhasil menguras tenaga Ye Yuan, maka dipastikan pemuda itu yang akan mati duluan. Namun, kali ini Ye Yuan tidak terpancing untuk langsung menyerang. Dia justru hanya melihat Fei Qingping dan tersenyum. Senyuman yang menyimpan niat jahat. Semua murid yang menyaksikan dari bangku penonton tanpa sadar gemetar ketakutan. Huyan Yong memicingkan matanya. Dia tahu Ye Yuan benar-benar marah. Serangan selanjutnya yang akan dikeluarkan pasti akan sekuat guntur. Hanya saja dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia bisa memadankan jarak tingkat kekuatannya dengan Fei Qingping untuk mengeksekusi serangan semacam itu. Jurus telapak tangan berlapis gelombang apalagi masih di tahap gelombang lapis pertama tidak berguna dalam keadaan seperti ini. Mungkin Ye Yuan masih punya keunggulan lain yang belum dikeluarkannya. Huyan Yong mulai mengantisipasinya. Ye Yuan hari ini sudah banyak mengejutkannya. Hahaha, bagus. Kamu benar-benar punya nyali. Aku datang. Siapkan saja jurus penangkap tanganmu dengan benar. Ye Yuan tersenyum lebar dan bahkan mengingatkan Fei Qingping untuk mempersiapkan diri. Sekelebat kemudian, Fei Qingping menyadari matanya tidak bisa melihat Ye Yuan dengan jelas. Dengan cepat dia tahu ada yang salah. Dia mengeluarkan jurus penangkap tangannya tanpa ragu lagi, berharap jurus ini bisa memperlambat gerakan Ye Yuan. Namun, semuanya sia-sia. Ye Yuan sudah ada di hadapannya dengan tangannya yang siap melakukan serangan, sama seperti sebelumnya. Jurus telapak tangan berlapis gelombang. Gelombang lapis kedua. Tubuh Fei Qingping terlempar jauh ke udara seperti layang-layang yang terputus dari benangnya. Huek, seketika tubuh itu mendarat di atas tanah, darah muncrat dari mulutnya. Fei Qingping mengalami luka dalam yang parah. Gelombang lapis kedua. Ye Yuan menguasai gelombang lapis kedua. Bagaimana bisa? Hanya dalam waktu 3 hari. Zuo Bugui benar-benar tidak percaya dengan apa yang dia saksikan kini. Semua ini terlalu mengejutkan. Meski kekuatan dari gelombang lapis kedua ini hanya 4 kali lipat lebih kuat dari lapis pertama, namun kekuatan yang diperlukan untuk menguasai bukan perkara gampang. Long Tang dulu memperkirakan dirinya bisa menguasai gelombang lapis kedua ini dalam waktu 3 bulan. Apa Ye Yuan ini manusia? Meski Long Tang tidak berbicara, dia juga sama terkejutnya seperti Zuo Bugui. Menguasai gelombang lapis kedua dalam waktu 3 hari adalah hal mustahil yang tidak berani dia bayangkan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Ye Yuan? Kenapa dia bisa menjadi sangat hebat seperti itu?